Berapa banyak dari Anda yang mengucap syukur bisa beribadah pada pagi hari ini? Amin. Hari ini hari yang spesial karena kita ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, a senior pastor, was very respected. Beliau juga di Amerika ini banyak menjadi berkat untuk many pastors ya. Indonesian Pastors Network baru ada conference, salah satu pembicaranya yang melayani dan menjadi advisor bagi mereka juga adalah hamba Tuhan yang akan pagi ini menyampaikan firman Tuhan. So, Rock Church, let us welcome Senior Pastor Dr. Yakob Ezra. Om Yakob, welcome. Silahkan. Alright. Thank you. Saya minta izin duduk karena saya kena serap terjepit dan tahun depan saya usia 67. Sebetulnya saya tidak bisa hadir karena IPLS hari Jumat, hari Senin saya operasi jantung. Kena ring dan 2 balun karena hari Sabtunya serangan jantung. Jadi ceritanya saya habis melayani di doa puasa GPDI se-Indonesia. Kemudian mungkin terlalu capek 5 hari dan 3 hari saya pulang dan saya heart attack. Apakah boleh bukan saya aja yang terang tapi saya ingin melihat wajah-wajah yang haus akan firman Tuhan. Boleh? Iya. Gitu. Jadi saya tidak seperti di akuarium gitu. Iya. Boleh ya? Nggak apa-apa. Begitu. Wah, Bapak ini ganteng sekali, luar biasa. Boleh tahu namanya siapa? Yosua. Haleluya. Kalebnya mana? Wow. Baiklah, saya baru kenal dengan Pastor Roset, tapi sudah kenal lama dengan Ketua Sinode Saudara, Pastor Timotius Arifin. Kami beda usia, beliau lebih tua dari saya. Dan saya udah kenal lebih dulu dengan Saudara Bobby di Jakarta. Jadi sebetulnya kalau saya tidak mengenal, saya tidak mau datang. Jadi saya itu sudah 5 tahun ini hanya berkhotbah di tempat anak rohani dan sahabat rohani. Jadi Rock merupakan salah satu sahabat rohani, maka saya hadir di sini. Saya akan membagikan satu tema, boleh ditampilkan ya, dianoia. Ya, jadi dianoia itu, noia itu pikiran, dia itu imajinatif, pikiran imajinatif kita. Melalui pikiran imajinatif kita bisa melihat Tuhan. Who can see God? Siapa yang bisa melihat Tuhan? Ya, hanya orang-orang yang suci hatinya. Nah, suci itu bukan berarti tidak berbuat dosa, tapi berbuat dosa diakui dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara kita ini bukan babi, tapi kita ini angsa. Ya. Kalau angsa itu kena kotoran, dia tidak nyaman, dia kipas-kipaskan, masuk air, kipas-kipaskan lagi dan jadi putih lagi. Beda dengan babi ya Pak Joshua. Kalau babi udah disikat, udah dirinso dan dikasih pita jadi Miss Piggy. Tapi masuk ke selokan lagi. Wow, kita ini angsa. Kita bisa berbuat dosa tapi jangan lari dari Tuhan. Run to his embrace. Biarkan kita lari dalam pelukannya, saudaraku. Kalau saudara berbuat dosa dan semakin jauh dari Tuhan, itu tipuan. Firman Tuhan bilang begini, siapa yang perlu tabib? Yang sehat atau sakit? Sakit. Siapa yang perlu keselamatan? Yang berdosa atau yang suci? Yang berdosa. He looking for the sinners. Tommy Tenney pernah dihujat karena bukunya Chasing God.
Karena dia bilang bahwa Tuhan itu ada di night club. Saya setuju. Saya melayani penjara. Tuhan ada di penjara. Bahkan saya kasih tahu ini ekstrimnya ya. Kalau saudara ke gereja ini zona nyaman, zona aman. Iblis tidak ganggu. Keluar dari gereja hari Senin mulai ganggu lagi. Ya. Dibiarkan orang itu melayani sampai kehilangan waktu untuk keluarga dan akhirnya dia jatuhkan. Nah, saudaraku, mari kita lihat dengan apa orang itu suci hatinya, ya. Mari kita lihat siapa yang dapat melihat Tuhan, ya. Yaitu orang yang suci hatinya. Matius 5 ayat 8. Betul? Orang yang suci hatinya. Ya, oke. Nah, apa ukuran kesucian kalau begitu? Ya, apa ukurannya? Mari kita lihat. Bagaimana cara melihat Allah? Ukuran kesucian itu ketika kita percaya Yesus, saudara dan saya itu bisa melihat Tuhan. Bukan melihat dengan mata jasmani, mata rohani. Pakai topi, kau maju depan. Siapa namanya? David. Kamu kenal saya sebelumnya? Saya juga baru kenal. Kenalan dulu berarti. David. Iya. Pegang tangan saya. Tuhan bilang, ketika kamu berdoa dan belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak dengar doamu. It's a matter of time. That's number one. Number two, ada doa yang belum dijawab, ya. Itu berarti kamu diarahkan ke sesuatu yang baru. Oke. Kamu sering merasa emosi. Cukup sering. Ya. Iya, iya. Dan kamu sedih kalau rasanya Tuhan itu jauh. Pasti. Tapi kamu senang ketika kamu dapat sesuatu yang kamu maui. Tapi ukuran Tuhan itu bukan dari Tuhan mau jawab doamu atau tidak, David. Iya. Ya. Ukuran Tuhan itu biji mata dia. Kamu biji mata Tuhan. Ya. Jadi kalau ada doa yang belum terjawab, ada dua hal, waktu Tuhan atau the new direction. Tapi Tuhan mau bilang, ada satu hal yang bicara mengenai tempat tinggalmu. Maksudnya? Saya nggak tahu juga, tapi apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan tentang tempat tinggalmu atau tempat kerjamu, lokasi? Jual rumah di Indonesia. Jual rumah di Indonesia, betul. Belum laku kan? Belum. Akan segera laku. Amin. Mazmur 37 ayat 4. Itu yang Tuhan ngomong sama saya. Tentang rumah. Saya kan nggak tahu kamu baru kenal. Iya. Nah, saya melihat Tuhan. Saya mendengar Tuhan. Kita buktikan nanti. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pastor. Mohon habis ini tidak antri datang ke saya untuk dilihatkan. Tidak. Saya orang biasa aja. Tapi saya mau mengajarkan bahwa setiap kita bisa seperti itu. Masalah waktu atau new direction. Kita semua itu udah diampuni dosanya. Tinggal ngaku aja. Dan di ultimate ketika kita perjamuan suci. Selain kita mengucap syukur, kita boleh berdoa, Bubi. Minta sesuatu. Ya. Bagaimana cara melihat Tuhan?
1 Tesalonika 5 ayat 23 bilang kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diselamatkan baru bisa melihat Tuhan, suci hatinya. Kedua, jiwa kita itu isinya pikiran, perasaan, dan kemauan. Pikiran itu ada dua, secara mapping education, bukan posisi. Ada otak kanan dan otak kiri. Ya. Nah, otak kanan itu adalah otak imajinatif. Otak kiri, otak logika. Di Alkitab, akal budi itu dianoia. Dianoia itu alam imajinasi kita. Kalau alam logika itu dialogismus, alam logika. Saya kasih contoh, ketika Petrus bisa berjalan di atas air, dia menggunakan imannya di tempat yang tepat. Di mana? Di alam imajinasinya. Yesus bisa, saya pasti bisa. Tapi ingat, harus dipanggil sama Tuhan Yesus. Kalau tidak, jangan seperti murid Yonggicuk, ada 5 tenggelam. Jalan maunya sendiri, tidak bisa. Kalau Tuhan tidak bilang mari, ya jangan. Gitu. Ya. Nah, Yesus berjalan di atas air, dia lihat, dia timbul iman, dia berjalan. Tapi ketika ada angin sepoi, jangan lupa. Petrus itu orang Yahudi yang otaknya encer, betul? Ya, ini perkiraan saya di Alkitab gak ada. Dia mikir hukum Archimedes, berat jenis 1 tenggelam, betul? Kalau di atas 1, ya tenggelam. Wah, ini kok bisa sih? Dan dia tenggelam. Dan ketika tenggelam, Yesus mengambil tangan dan Yesus bilang apa? Peter, where is your faith? Betul. Di mana imanmu? Apakah Petrus kehilangan iman? Tidak. Iman yang ada di dianoia dipindahkan ke dialogismus. Engkau tidak akan bisa ketemu Tuhan dengan logikamu. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap hatimu. Dan akal budimu. Akal budi itu dianoia. Kalau kita berdoa, mana Tuhan? Mana buktinya? Mana kok nggak ada? Itu doa dengan otak kiri. Nah, ketika saya belajar psikologi, untuk tahu secara praktis otak kiri atau otak kanan, coba begini, kalau berdoa, nyamannya di mana? Kalau saya nyamannya jempol kanan di atas. Kalau nyaman dua-dua, itu kasih tahu saya. Ya, kalau nyaman dua-dua kasih tahu saya. Kalau Anda nyaman jempol kiri di atas, itu berarti otak kanan, dianoia Anda kuat. Ya, karena otak sebelah kanan memimpin tubuh sebelah kiri. Jadi kalau jempol kiri di atas, cenderung otak kanan. Ya, kalau seperti saya otak jempol kanan di atas, berarti cenderung otak kiri. Saya itu pembelajar. Ya, saintis. Karena otak kiri menolong tubuh sebelah kanan. Ya, siapa yang seperti saya otak kiri? Ya, biasanya cenderung pelit. Hitung-hitungan. Untung buat saya apa? Orangnya on time, planner, tapi pelit. Ya, enak ya, gitu. Ya, sisanya berarti ada 2 ya. Ya, ada yang nyaman dua-duanya. Siapa yang jari kiri di atas? Ya, itu otak kanan. Ya, itu generous, bagus. Saking generousnya belum akhir bulan udah habis. Maunya banyak. Ya. Nah, siapa yang dua-dua nyaman? Kiri kanan. Oh, nggak ada ya. Oke. Siapa yang tidak bertumpu satu dengan yang lain? Kayak begini. Ya, ada. Berarti Anda bakat main volley. Jadi,
Kita perlu mengasihi Tuhan dengan otak kanan kita. Walaupun saya otak kiri, saya pembelajar. Saya baca History of God, saya baca buku The Secret, saya baca filosofi Stoik, saya baca hal-hal yang berhubungan dengan agama lain, dan saya baca terus dan saya menemukan 3 hal ini. Alkitab adalah firman Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Allah Tritunggal itu valid. Saya tidak tergoyahkan. Saya bukan apologet, tetapi kalau saya diserang, saya akan menyerang balik. Contohnya begini, saksi Jehovah di Indonesia lumayan banyak kan. Dia datang kepada saya, dia salah alamat. Setelah perang ayat, dia kalah, saya tantang terima Tuhan. Mau Pak. Jadi mau nginjilin saya, dia terinjili. Dia pulang lapor pada atasannya. Atasannya datang marah-marah sama saya. Saya bilang, yang suruh datang ke saya siapa? Atasannya cuma bilang, Pak, kalau Bapak tidak mau, jangan ambil anak saya. Loh, yang datang siapa? Kamu mau tanding sama saya? Duduk. Enggak Pak. Dia pulang. Kebenaran ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau mau melihat Allah, catat ayatnya. Ya. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 8 ayat 10. Saudara, hukum Tuhan itu firman Tuhan. Dan Yohanes 1 ayat 10 Pak Yosua. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Akal budi itu alam imajinasi. Noia itu pikiran. Dia itu imajinatif. Berarti di mana Tuhan meletakkan dirinya? Sini. Itu sebabnya Joyce Meyer bilang peperangan yang paling seru bukan di luar kita. Di imajinasi kita. Yesus bilang engkau yang laki-laki. Kau melihat perempuan dan engkau menelanjangi dan menyetubui, engkau sudah berzina. Belum melakukan loh. Kita bisa menjadi kaya dengan imajinasi. Kita bisa menikah dengan imajinasi. Kita menjadi apa saja dengan imajinasi. Pembunuh John F. Kennedy bukanlah bukan musuh, bukan apa, tapi sakit jiwa, betul kan? Dia sakit jiwa. Dia pengen jadi presiden nggak bisa. Ya udah, jadi pembunuh presiden sama terkenalnya kan. Dan orang skizofrenia itu halusinasi. Ada pendoa kami, skizofrenia. Kalau berdoa lihat ada malaikat, ada malaikat. Nah kami dengan dokter Yosi curiga. Coba minum obat ini. Setelah setengah jam tanya ada penglihatan. Nggak ada, berarti skizo. Nah itu skizofrenia jadi pendoa syafaat. Mereka semua yang doa itu merasa ketipu. Nah, ada malaikat, ada malaikat. Saudara tahu yang dipasung itu skizofrenia, ngelihat setan, ngelihat apa, halusinasi. Saya punya pasien. Di Indonesia ada 9 naga kan. Dia berimajinasi naga ke-10. Dan dia minta warisan orang tuanya 600 juta dan dihabiskan. Untuk membuktikan bahwa dia naga ke-10. Itu skizofrenia. Halusinasi, delusi. Saudaraku, firman Tuhan berkata, di imajinasi kita harus kudus. Filipi 4 ayat 8 bicara imajinatif semua. Pikirkan yang indah, yang benar. Kata pikirkan itu imajinatif semua. Yang layak dipikirkan. Medsos. Jangan bilang killing time. Apa yang engkau lihat itu makanan. Firman Tuhan bilang, ini cuma mengingatkan aja. Kalau saudara mau terus ya, saya pulang Indonesia kok. Terserah. Yang masuk ke mata, langsung masuk imajinasi. Masuk ke dalam hati. Kalau terang matamu, terang tubuhmu.
Gelap matamu, gelap tubuhmu. Hati gelap matamu, kamu terlalu banyak ngelihat yang gak perlukan. Roh Kudus juga bilang, di tempat ini ada yang buka situs porno. Nggak usah angkat tangan. Berhentilah. Karena itu makanan merusak hidup kita. Membuat otak kita sering mengecil. Tanda otak mengecil, sering lupa. Ya kalau udah tua kayak saya nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda, suka lupa, terus nggak fokus. Nah itu bahaya. Mari kita lihat selanjutnya, saudaraku. Ibrani 10 ayat 16. Kalau dalam satu kitab ditulis sampai 2 kali, itu artinya penting atau sangat penting? Sangat penting. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Saya ingin bertanya, kapan kita mau menulis? Ketika kita ingin mengirim pesan, betul? Ketika kita ingin berkomunikasi, betul? Ya. Ketika kita menulis diary, kita sedang berkomunikasi dengan hati kita. Tuhan berkomunikasi dengan kita lewat dianoia. Nanti setelah saya firman, saya hanya minta 4 orang. 2 laki, 2 perempuan. Siapa cepat, saya doain. Nggak ada, nggak apa-apa. Saya akan menggunakan ketajaman spirit saya, roh saya bersama Roh Kudus. Untuk mendengar suara Tuhan untuk saudara yang maju ke depan. Ingat, bukan nubuat. Mungkin juga nubuat, tapi lebih banyak ke arah dianoia. Dan saya cuma mau buktikan bahwa ini ada. Ini bisa. Dan saya nggak mau saudara mengandalkan orang lain, tapi saudara sendiri bisa. Karena ayat-ayatnya ini. Imajinasi harus disucikan, dikuduskan. Jangan ngelihat hal-hal yang enggak. Dan saudara tahu, Pak Bobby, otak kanan kita tempat keputusan berada. All decision belongs to imagination. Di MRI ketika milih itu otak kiri kanan, tapi begitu memutuskan, ya saya mau ini otak kanan yang menyala. Itu sebabnya ketika di mana depth store atau supermarket semuanya nampak indah, betul? Yang di Jepang kenapa kotak dan packing itu bagus-bagus. Karena otak kanan akan memilih yang indah, yang rapi. Saudara pikir di Indonesia ada botol aqua diukir indah, harganya mahal sekali. Isinya sama nggak? Sama. Mahal botolnya daripada isinya. Kenapa demikian? Orang terpengaruh. Equal, whatever. Kenapa saya pakai begini? Karena saya menghormati saudara. Coba saya pakai kaos kutang. Ya, haleluya, bulu kelihatan. Kacau kan? Ya. Mata kita ini jendela hati kita. Hati-hati gunakan mata, telinga. Telinga masih bisa diolah, mata bahaya. Ya. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, siapkanlah imajinasimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Apa itu pernyataan Yesus Kristus, Pak Yosua?
mujizat, suara Tuhan, kehendak Tuhan. Itu pernyataan Tuhan. Tiap hari kita butuh itu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. We need God. Setiap pagi Bobby saya selalu ikut dalam mesbah koram deo. Koram deo, deo itu Tuhan. Koram itu muka dengan muka. Every day. Dan setiap malam saya evaluasi diri. Itu sebabnya saya, dokter bilang jangan berangkat Pak. Saya nanya, Tuhan berangkat enggak? Tuhan cuma senyum, oh berarti oke. Saya bisa melihat Tuhan. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya mau saudara bisa seperti itu. Saya tidak mau bikin kartu nama. The seer, orang yang bisa melihat. Ayo, yang mau dengar suara Tuhan, $5. Itu dosa itu. Gak boleh. Ya kan? Anak-anak Skewa itu anak-anak pendeta. Dia pakai baju papanya. Mencoba berakting seperti Rasul Paulus ngusir setan Pak. Dicabik-cabik itu pakaiannya. Karena dia gak takut dengan atribut. Makanya kalau di Indonesia banyak atribut ini itu. Jangan hakimi orang dengan atribut. Saya senang lihat Pak Yosua pakai kacamata, ya, topi, keren. Kamu juga jadi pusat perhatian. Coba Bapak di Indonesia gitu, sama Asher disuruh keluar Pak. Di Indonesia, di Amerika enggak kan? Saya senang. Iya, itu teman saya. Udah nggak ada rambut, nggak mau pakai topi lagi. Dari Papua dia. Kamu duduk belakang percuma, saya tetap kerjain kamu. Chris, saya sayang sama dia. Saya ngerjain itu sayang. Kamu marah sama aku? Kok diam aja? Kita makan siang sama-sama kan? Dia itu kepala kantor pria sejati seluruh Indonesia, ada 1,5 juta. Kalau Pak Edilio pernah dengar itu, dia memang foundernya. Tapi yang kenal ngurus ini semua Chris. Jadi kalau mau ngobrol tentang kepriaan, undang dia. Dr. Christian Nicholas Sasyang dari Jayapura. Hah? Sini. Oh dikira orang Sangir, sini Chris. Kita ada kebaktian nggak setelah ini? Nggak ada kan? Jadi kita bisa sampai 3 jam kan? No way. Coba katakan sesuatu kepada jemaat ini. Apa saja? Cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepada kalian. Jangan dibuat terbalik. Fokusnya kepada Tuhan. Nanti izinkan Tuhan yang berkarya dalam hidup kalian semua. Lagi. Gak usah jadi orang sok tahu. Jadilah orang yang rendah hati. Jangan tinggikan egomu untuk belajar dihargai. Tapi jadi orang yang rendah hati. Karena hanya Tuhan cari orang yang rendah hati. Bukan orang yang sok tahu. Terakhir. Itu bahasa Indonesia rapi sekali. Coba kau bicara bahasa Papua. Ada yang dari Papua atau dari Sangir atau Inggris? Dikira orang Sangir. Coba ngomong dengan logat-logat. Ya, papa saya dari Sangir. Tapi mereka tahun 68 datang ke Irian Jaya. Dan saya lahir di Papua. Saya lahir dari marga itu bisa ketahuan Pak. Berarti beliau orang Sangir juga. Gitu. Jadi saya lahir di Kota Sorong dan tahun ntar mesinnya itu belum panas Pak. Nanti kalau aku ngomong lebih lama, khotbahnya jatuh khotbah Bapak habis. Khotbah bahasa
Iya, jadi saya tinggal di kota Jayapura. Di kota Jayapura saya ada maitua. Maitua itu istri. Nah, saya ada maitua, sapu anak satu. Sapu anak itu artinya saya punya. Jadi kalau di Papua sesuatu yang panjang dibuat menjadi singkat. Misalnya, kamu mau pergi kemana? Dia akan jawab, kopi mana? Dan dia akan jawab gini, saya mau pergi ke situ, sapi situ. Sekian, terima kasih. Kita beritahu. Kopi mana? Sapi situ. Sapine sopo. Kalau saya orang Jawa, saudaraku, asli Surabaya saya. Asli saya Surabaya. Ada yang Surabaya di sini? Oh my God. Seeling rawon toh. Rujak cingur. Iya. Rawon setan, iya. Embong Malang. Kok tahu? Iya, enak gitu. Saya tinggal di Kertajaya Indah. Gitu. Tetangga ya? Di mana? Manyar Kertoharjo. Oh, ya. Wow. Kalau sesama Surabaya itu biasanya mambu. Tahu mambu? Bau. Kayak beliau nih pasti Sangir, ya. Senang sekali di sini multi etnik ya, multi ras, tapi kita semua harus melihat Tuhan. Amin. Ya, mari kita lanjut. Kalau mau melihat pernyataan Allah, kita harus menyiapkan akal budi suci dan kudus. Jangan kotor, jangan ada niat jahat. Kalau ada segera minta ampun. Katakan darah Tuhan Yesus menyucikan. Itu sebabnya the ultimate. Kalau kita mau berdoa itu habis perjamuan. Jangan main-main dengan perjamuan. Loh, kalau perjamuan gak kudus sebaiknya engkau gak ikut. Tapi bisa jadi celaka. Akal budi dianoia, alam imajinasi. Ya. Deep thought, properly the faculty, mind of disposition. By inspiration, it's exercise, imagination. Itu dianoia. Ya, dari concordance. Nah, lihat, ini otak kiri kita. Next. Otak kiri itu untuk bahasa. Untuk vocabulary. Otak kanan untuk seni. Abstrak. Ya, itu dijahit otak kiri dan kanan. Tapi ini bukan posisi, tapi fungsi. Fungsi di pendidikan. Nah, untuk kenal Tuhan itu kanan. Jangan pakai kata apa, bagaimana, di mana, bagaimana. Itu otak kiri semuanya. Makanya kalau saya latar belakang dari Protestan, Bapak. Tapi saya mengalami karunia Roh Kudus. Bahasa roh bagi saya itu seperti ini. Kalau kita ketemu orang Jerman, kita bahasa apa? Jerman, betul. Orang Itali, ya Itali. Kalau kita ketemu Tuhan, yang adalah roh, Yohanes 4 ayat 24, kita bahasa roh. Bahasa roh itu apa? Jangan pakai logika vocab ini. Makanya kita harus matikan vocab ini dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kok malah diterjemahkan sandal lama, sandal baru, laba-laba, raba-raba. Lah itu salah. Ibu-ibu ngerti kalau nangis itu lagi apa? Mau kencing, mau makan, kesakitan. Ibu-ibu yang ngerti, betul ya? Bapak-bapak nggak ngerti. Anda mau bahasa roh ngoe atau Morse tahu tik 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 SOS. Nah itu dia. Bahasa roh itu bahasa hati kita ngomong dengan Tuhan. Nah supaya kita tidak ngomong seperti ini. Tuhan Yesus tolong saya waktu saya mau kecelakaan. Saya nggak sempat. Tuhan Yesus tolong saya nggak sempat. Kiara labat, shikara labat. Itu lebih dari segalanya dan saya selamat. Mematikan otak kiri kita itu dengan bahasa roh.
mengaktifkan otak kanan itu dengan bahasa roh. Nah, tapi gereja saya karena tidak percaya begitu ya, akhirnya saya sekarang di gereja Yesus Kristus Tuhan atau Abalah Ministry. Ya. Mari kita lihat. Dr. Caroline Leaf berkata, switch on your brain itu artinya otak kanan kita kalau sehat itu seperti pohon. Ini nerve synapsis. Kalau kering, sukanya negatif, overthinking, pornografi negatif, perfeksionis. Itu otak kering sinapsisnya. Ini benar foto seperti pohon. Ini sinapsis otak, saudaraku. Dr. Caroline Leaf itu seorang psikolog melalui MRI. Hidup kita segar karena otak kanan kita dipelihara, dijaga. Amsal 4:23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga itu gini Bu, kalau bangun pagi nggak enak hatimu, tanya kenapa aku nggak enak? Kenapa saya senang? Kenapa saya susah? Kenapa saya kecewa? Kalau tidak ada jawabannya berarti engkau anomali. Betul? Saya senang. Kenapa senang? Nggak tahu, aku senang aja. Itu waktunya dikonseling sama psikiater. Kenapa sedih? Nggak tahu banget. Sedih. Apa yang kau tangisi? Nggak tahu, bawa dia ke psikiater. Segera. Itu perlu namanya serotonin uptaker. Nah, penyalahgunaan dianoia. Galatia 3:1. Rasul Paulus bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Galatia itu seperti saudara dan saya. Udah terima Yesus tapi masih mikir yang enggak gitu. Saudara tahu kitab Galatia itu pasal 5 19-21 itu semua kejahatan dunia, betul? Percabulan, kegeraman. Tapi selanjutnya mulai 22-23 itu buah Roh Kudus. Orang Galatia itu seperti saudara dan saya. Sudah ada salib Kristus, tapi di mana salib Kristus itu? Di mana salibnya itu? Kenapa kau gantikan dengan hal-hal duniawi seperti horor, ya, seperti percabulan, seperti romantisme dan lain-lain. Saya melakukan survei Pak Bobi. You boleh cek di Amerika juga, tapi yang pasti di Indonesia tidak ada satu hari Pak Yosua tanpa film setan. Selalu ada. Selalu ada. Saking bingungnya ceritanya. Sampai dibuat komedi setan. Nah, saya kasih contoh. Ketika judulnya ada setan di balik pintu. Betul? Wah, seneng. Udah bayar kok seneng gitu loh ya. Ya di itu ya biasanya katanya endorfin keluar. Ya udah. Ketika pulang buka pintu, biasanya orang akan lihat dulu di balik pintu ada setan nggak? Betul? Setelah lihat film itu, karena film itu 2 jam. Indoktrinasi 2 jam. Dan ketika kita melakukan seperti itu Pak Bobi, setan jangan bilang gacha, artinya kena kamu. Betul? Teman saya lihat setan di toilet. Setiap kali mau ke toilet dilihat dulu ada kepala atau tangan enggak gitu. Kan gila itu. Dulunya cuma duduk gitu, sekarang seperti itu. Betul nggak? False belief. Dan setan itu senang merasuki otak kanan kita. Peperangan yang paling besar di otak kanan kita. Yang khawatir, yang takut. Saya mau bilang, firman Tuhan bilang apa Pak? Hiduplah untuk hari ini. Besok ada khawatirnya sendiri. Semakin panjang kita mikirin seminggu lagi, bulan depan, tahun depan. Semakin khawatir, betul gak?
Trump sekarang ada di Malaysia tuh. Nggak mau mampir Indonesia karena Indonesia sudah ikut BRICS. Malaysia kan lepas dari Inggris. Didekati. Banyak orang kita doakan. Dia akan ketemu dengan siapa? Ping. Siapa? Xi Jinping. Pokoknya ping. Ping Trump. Trumping. Apa perlu? Nggak usah menurut saya. Di Roma 13. Kita tunduk aja pada pemerintahan. Kalau di Amerika, tunduk di Amerika. Kalau di Singapura, tunduk Singapura. Karena di Singapura itu nyebrang tanpa di zebra cross $500. Roma 13 kau baca. Tunduklah pada pemerintah. Masalah mereka mau damai atau tidak. Itu sudah. Doa aja untuk keselamatan jiwa-jiwa bangsa-bangsa. Jangan ikut politik. Oh Tuhan damaikan Ukraina. Saya bilang boleh aja tapi saya enggak deh. Saudara baca Amsal 21 ayat 1. Hati manusia itu hanya Tuhan yang bisa mengubah. Dan dirinya sendiri. Orang lain nggak bisa. Kalau ada suami mau mengubah hati istri, itulah awal daripada keributan. Kalau suami mau merubah, si istri mau merubah suami, itu awal keributan. Betul? Jadi gimana Pak? Nah ini, 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri, jangan dengan perkataanmu, tapi dengan doa dan perbuatan. Dan ayat 7, hai suami, jangan dengan pemaksaan, tapi dengan persepsi yang benar bahwa dia adalah pewaris kasih karunia Allah. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Ini ya Galatia 3:1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Otak kanan kita sering terpesona dengan warna. Dengan sesuatu yang baru. Dengan kreativitas. Dengan sesuatu yang indah. Kalau di medsos dibilang yang tidak kuat, jangan lihat. Jangan lihat. Perintah Tuhan, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi dia noia. Mari kita praktekkan dianoia. Boleh? Pemain keyboard. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Oh. Open. Lebih tinggi lagi. The eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see. Boleh naik lagi, 1 kali lagi. Open
the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami. Kami gerejamu mau melihat Engkau. Ampuni dosa kami, sucikan pikiran kami, imajinasi kami. Agar setiap kami bisa melihat Engkau pada siang hari ini. Saudaraku, katakan darah Tuhan Yesus menyucikan pikiranku. Darah Tuhan Yesus menyucikan imajinasi. Dan biarkan engkau sekarang boleh bertemu dengan Tuhan. Setting di kebun, di kamar doamu, di mana aja. Engkau duduk di sana. Dan bertemulah dengan Tuhan. Di alam imajinasimu, jangan takut. Itu dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, apakah ada bapak yang anaknya minta roti dikasih batu, dikasih kalajengking? Tidak ada. Kalau engkau pengen melihat Tuhan, Bapa akan datang dan menunjukkan dirinya, kasihnya kepadamu. Setting tempatnya, mau di garden, mau di kamar doa, mau di mana. Lihatlah Yesus datang di sebelahmu. Dan mulailah bertanya, apakah engkau mengasihi aku Tuhan? Dan dengarkan suaranya. Ingat firman-Nya. Tanyakan sesuatu, saudaraku. Lanjutkan. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan, kau lanjutkan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see Him. I want to see. His name is holy. Just call His name. Holy, holy. See Him. Talk to Him. Asking Him about your future, about your family, about your work, about your ministry. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Thank you Jesus, thank you Lord. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berterima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan sangat dikasihi Tuhan. Lord, you love us so much. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah kami pulang sekalipun ya Tuhan, Engkau akan terus berbicara untuk setiap kami ya Tuhan. Setiap hati yang haus dan lapar, yang rindu akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Yang percaya firman yang telah kami dengar ya Tuhan, bertumbuh dalam hati kami ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berapa banyak yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa kita katakan sama-sama, thank you Pastor Jacob. 1, 2, 3, thank you Pastor Jacob. Thank you so much, puji Tuhan. Praise God, praise God.